Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 14 saham rajin bagi dividen 2 kali setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Perusahaan bagi dividen 1 kali dalam 1 tahun itu biasa, tapi ada 14 saham yang sering bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Yieldnya juga tidak main-main, bahkan ada yang hingga 16%. Selain itu, dari sisi valuasi, ada yang PER-nya di bawah 10 kali dan PBV di bawah 1 kali. Penasaran apa saja 14 saham itu? Seperti biasa, disclaimer on ya, materi ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Bisa saja kamu rugi jika beli saham ini, dan kerugian itu jadi tanggung jawabmu sendiri. Oke, mari kita bahas 14 saham ini. Pertama, Astra International atau ASI. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Juli dan Oktober. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp114. Dengan harga Rp5.250, yield yang dihasilkan sekitar 2,2%. Dari sisi laba, perusahaan ini mampu menghasilkan 8,830 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 12,03 kali dengan PBV 1,31 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 12,86%. Kedua, Indo Tambang Raya Mega atau ITMG. Di tahun 2020, membagi dividen di bulan Juni dan Oktober. Total dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah 474. Dengan harga 19.700, yield yang dihasilkan sekitar 2,4%. Dari sisi laba, perusahaan ini mampu menghasilkan 1.646 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 6,53 kali dengan PBV 1,68 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja 42,24%. Ketiga, Bank Sentral Asia atau BBCA. Di tahun 2020 bagi dividen di bulan Mei dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah 530. Dengan harga 32.800, yield yang dihasilkan sekitar 1,6%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 14.460 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 27,97 kali dengan PBV 4,32 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 3,10%. Keempat, Adaro Energi atau ADRO. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Januari dan Juni. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp108,08. Dengan harga 1.725, yield yang dihasilkan sekitar 6,3%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 2.379 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 11,19 kali dengan PBV 1 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja 20,63%. Kelima, Unilever Indonesia atau UNVR. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Agustus dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp187. Dengan harga Rp3.870, yield yang dihasilkan sekitar 4,8%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 3.050 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 24,24 kali dengan PBV 36,78 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 47,35%. Keenam, Astra Grafia atau ASGR. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Juli dan Oktober. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp14. Dengan harga 740, yield yang dihasilkan sekitar 1,9%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 18 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 27,65 kali dengan PBV 0,64 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 7,50%. Ketujuh, Cikarang Listrindo atau POWR. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Agustus dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp53,41. Dengan harga 605,
yield yang dihasilkan sekitar 8,8%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 564 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 8,33 kali dengan PBV 1 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 14,79%. Kedelapan, Pura Delta Lestari atau Dimas. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Mei dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp31,5. Dengan harga 189, yield yang dihasilkan sekitar 16,7%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 288 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 15,78 kali dengan PBV 1,67 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 23,17%. 9. Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. Di tahun 2020 membagi dividen di bulan Agustus dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah 725. Dengan harga 10.650, yield yang dihasilkan sekitar 6,8%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 586 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 33,42 kali dengan PBV 1,72 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 26,42%. Ke-10, Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Di tahun 2020, membagi dividen di bulan Mei dan Desember. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp28,09. Dengan harga 1.315, yield yang dihasilkan sekitar 2,1%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 1.690 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 19,77 kali dengan PBV 6,32 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja 36,98%. 11. AKR Korporindo atau AKRA. Di tahun 2021 membagi dividen di bulan Mei dan Agustus. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp135. Dengan harga Rp4.060, yield yang dihasilkan sekitar 3,3%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 550 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 14,81 kali dengan PBV 1,81 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja banyak 27,67%. 12. United Tractors atau UNTR. Di tahun 2021 membagi dividen di bulan Mei dan Oktober. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah 808. Dengan harga Rp25.000, yield yang dihasilkan sekitar 3,2%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak Rp4.520 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 10,33 kali dengan PBV 1,44 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 6,02%. 13. Sido Muncul atau Sido. Di tahun 2021 membagi dividen di bulan April dan Agustus. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp34,2. Dengan harga Rp775, yield yang dihasilkan sekitar 4,4%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 502 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 23,16 kali dengan PBV 7,35 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja minus 2,99%. Ke-14, Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP. Di tahun 2021 membagi dividen di bulan Juni dan Oktober. Total 2 dividen terakhir yang dibagi saham ini berjumlah Rp453. Dengan harga saham Rp3.850, yield yang dihasilkan sekitar 11,8%. Dari sisi laba, perusahaan mampu menghasilkan 411 miliar sampai kuartal 2 2021. Untuk valuasi, saham ini punya PER 5,54 kali dengan PBV 2,07 kali. Selama tahun 2021, harga saham perusahaan mencatat kinerja 43,12%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya.
Pertama, dari 14 saham yang rutin bagi dividen 2 kali setahun, terdapat 4 saham yang sudah membagi dividen 2 kali di tahun 2021 dan 10 saham yang belum. Kedua, berdasarkan yield dividen, saham Dimas dan MBAP punya yield yang paling tinggi dengan angka di atas 10%, sedangkan BBCA dan ASGR punya yield paling rendah di angka 1%. Ketiga, dari sisi laba, BBCA dan ASI punya laba terbesar, sedangkan Dimas dan ASGR punya laba yang paling kecil. Keempat, untuk PER, MBAP punya PER terendah dan INTP punya PER tertinggi. Sedangkan untuk PBV, ASGR punya PBV terendah dan UNVR punya PBV tertinggi. Kelima, berdasarkan kinerja harga saham, MBAP mencatat kinerja terbaik dengan kenaikan harga mencapai 43,12%. Sedangkan UNVR mencatat kinerja terburuk dengan penurunan harga mencapai 47,35%. Sebagai informasi, dari 14 saham yang dibahas, hanya 5 saham yang mencatat kinerja yang bertumbuh di tahun 2021 dari sisi harga saham. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Thank you.